Pemerintah akan kembali menetapkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah Indonesia. Apa kemudian dasar kajian dari aturan ini? Bagaimana juga dampaknya terhadap aktivitas wisata termasuk hotel dan restoran terkait kebijakan yang akan berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Kita bahas lebih lanjut dalam segmen Newsroom Talk sore ini. Sudah ada dua narasumber yang bergabung. Yang pertama Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan juga Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya langsung ke Pak Alex. Pak Alex, muncul lagi kebijakan PPKM level 3 Pak saat momen Nataru ini. Kita kemudian ingin menanyakan dulu kajian ini apa dasarnya dan apa yang membuat ini berbeda dengan PPKM 3 sebelumnya? Ya, jadi yang menjadi catatan bagi kita adalah bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Dari laporan kasus selama 16 minggu terakhir sejak kita PPKM darurat sampai kita PPKM level 1 dan level 2, memang kasus aktif sudah turun 98,43%. Dan tapi di satu sisi laporan kasus masih ada terus setiap hari. Jadi ada sekitar 400 orang ditemukan kasus positif dan kemudian ada belasan orang yang meninggal. Dan ini menandakan bahwa virus itu masih bertransmisi di masyarakat, walaupun rendah. Yang kedua, bahwa varian-varian yang ada di masyarakat itu sudah berbeda dengan awal waktu kita pandemi. Jadi banyak dilaporkan ada varian baru, ada Delta, ada Beta yang sudah dilaporkan. Tapi sampai saat ini masih bisa terkontrol. Yang ketiga, kita melihat perkembangan di Eropa dan di negara tetangga, di mana vaksinasi sudah berjalan dengan baik, komunikasi risiko berjalan dengan baik, infrastruktur baik. Tapi apa yang terjadi pada saat ini di Prancis dan di Jerman itu sudah lonjakan yang kelima. Bahkan di Rusia itu rumah sakit penuh. Dan demikian juga kasus positif tetap ditemukan puluhan ribu bahkan meningkat setiap harinya. Itu di Eropa. Jadi oleh karena itu tentu kita harus bercermin dan merujuk dengan situasi yang terjadi baik di nasional maupun regional maupun global bahwa ini harus bisa kita sikapi. Sehingga oleh karena itu melalui kajian akademik, rapat koordinasi lintas kementerian, lintas kelembagaan, diambillah salah satu instrumen dalam rangka pengendalian libur Natal dan Tahun Baru agar tidak terjadi lonjakan kasus. Salah satu instrumen itu adalah dengan menggunakan PPKM. Kita ketahui bahwa PPKM ini berhasil mengendalikan mobilitas. PPKM berhasil untuk menggerakkan 3M dan 3T. Oleh karena itu dengan PPKM ini kita berharap bisa kita kendalikan selama bulan November, Desember sehingga tidak terjadi lonjakan kasus di bulan Januari. Dan tentu apa strateginya? Strateginya adalah dengan menerapkan aturan-aturan yang akan diatur sesuai dengan PPKM level 3 di seluruh kabupaten kota. Kendatipun kabupaten kota itu sebenarnya level 1, level 2. Tapi ini adalah instrumen dalam rangka pengendalian untuk mencegah supaya tidak terjadi lonjakan kasus. Artinya kemudian batasan yang berlaku di PPKM level 3 seperti kapasitas mal, jam operasional, kunjungan tempat wisata, lokasi bermain di pusat perbelanjaan, ini juga akan berlaku saat kemudian PPKM ini diterapkan di 24 Desember hingga 2 Januari 2022, Pak Alex ya? Ya, jadi kalau kita merujuk ke instruksi Mendagri 57, di mana saat itu kita PPKM level 3, maka akan identik seperti itu. Tapi nanti kita akan menunggu instruksi Mendagri yang akan diterbitkan, yang mengacu kepada penerapan PPKM level 3 dalam rangka antisipasi lonjakan kasus libur Nataru. Baik. Saya ke Bang Maulana. Bang Maulana, di saat kondisi ekonomi dan juga wisata yang sudah mulai baik begitu ya, tapi kemudian ada pembatasan yang diberlakukan di tanggal yang tadi disebutkan oleh Pak Alex. Apa kemudian respon dari pelaku usaha khususnya di bidang wisata? PPKM level 3 tahu batasannya tadi yang disebutkan tentu akan berdampak. Bagaimana menyikapi ini? Ya, tentu pertama yang kalau kita lihat dampak ya sudah pasti ya, dampak dari PPKM itu kan kita sudah lihat ya. Yang terparah itu bulan Juli pada saat PPKM darurat. Kemudian dilanjutkan dengan pada saat penurunan PPKM level itu menjadi level 3.
Itu bisa kita lihat pada bulan kira-kira bulan akhir Agustus sampai September sudah ada beberapa yang menerapkan PPKM level 3. Dalam PPKM level 3 itu banyak memang pembatasan-pembatasan yang juga dampaknya adalah terhadap pergerakan. Kalau kita bicara sektor pariwisata, tentu DNA-nya adalah masalah pergerakan. Nah kemudian kita juga bisa perhatikan juga berkaca, ini kan bukan hal baru ya, pemerintah mengeluarkan pembatasan dikala ada momentum-momentum orang pergi berlibur kan gitu. Nah itu kan situasinya COVID. Tapi sekali lagi di sini kalau kami berpendapat itu bukan dalam arti kata kita itu maksudnya untuk membantah apa yang dikeluarkan kebijakan itu oleh pemerintah. Namun kita melihat di lapangannya yang sering terjadi friksi itu adalah janji yang pada saat mau vaksin itu menjadi game changer pertama. Itu yang satu. Yang kedua, tahun 2022 ini memang merupakan tahun yang sangat sulit. Sektor pariwisata itu bukan hanya buat pelaku usaha, tapi buat tenaga kerja dan multiplier effect yang juga tergantung dari adanya pergerakan orang. Itu yang kita lihat ya di setiap daerah. Ini yang akan terjadi nanti efeknya. Nah tentu hal-hal tersebut yang pada kala PPKM ini sudah turun, jumlah kasusnya juga menurun. Harapan dari masyarakat, tenaga kerja dan tentu pelaku usaha itu adalah untuk dapat bergerak dan tumbuh. Apalagi kalau kita bicara sektor pariwisata, kuartal 4 ini adalah merupakan kuartal harapan. Karena kita pada saat nanti kuartal 1 2022 itu adalah year on year-nya juga kita adalah seharusnya subsidi dari kuartal 2, 3 dan 4. Nah sementara kita untuk kuartal 3 kan kita sudah gagal karena ada PPKM level 13 kemarin, sehingga kondisi kekuatan dari usaha yang pada tahun 2021 ini jauh sangat lebih berat dibandingkan 2020. Kita juga belum tahu bagaimana situasi 2022 yang justru kalau misalnya ini masih terjadi tentu lebih berat dibandingkan 2021. Demikian. Oke, bagaimana kemudian dengan pembatasan aturan yang berlaku di PPKM level 3 ini? Apakah kemudian akan ada skema baru juga di teman-teman PHRI untuk mengatur bagaimana aktivitas wisata di sana? Bagi kami di sini begini Mas, kami di sektor hotel dan restoran tentu kan kita sebenarnya sektor hotel dan restoran itu kan lebih banyak bisa lebih bisa terukur lah. Karena di kami itu kan bukan pada saat akhir tahun itu tidak sama dengan objek wisata dan seterusnya ya. Kegiatan di hotel itu kan lebih terukur dalam artian baik itu dari pengawasan protokol kesehatannya, kegiatannya lebih bisa diukur lah sebenarnya. Tidak sama dengan objek wisata. Nah, kemudian kalau dikatakan apakah sudah ada strategi untuk PPKM yang akan dicanangkan oleh pemerintah, baik itu sekarang walaupun sekarang belum ada Inmendagrinya tapi sudah berkembang. Namun kalau kita perhatikan kalau namanya PPKM itu strategi apapun nggak akan bisa ada bagi kami di hotel dan restoran atau di sektor pariwisata karena kan DNA-nya itu adalah pergerakan. Itu untuk ditahan, otomatis semuanya nggak ada apapun strategi nggak akan bisa. Oke, karena memang mungkin linear ya, Bang Maulana ya, dengan aktivitas wisata, libur panjang, kunjungan juga banyak ke restoran dan juga hotel-hotel yang ada di lokasi wisata itu sendiri begitu. Makanya apakah kemudian punya strategi khusus untuk mengatasi atau mengantisipasi kondisi-kondisi seperti ini? Saya ke Pak Alex, ada yang bilang gini Pak, pemberlakuan PPKM level 3 ini kan sebenarnya waktu itu melihat juga tolak ukur cakupan vaksinasi dan juga bagaimana kemudian pembatasan-pembatasan di beberapa sektor begitu. Apakah kemudian di PPKM level 3 di libur Nataru ini pembatasannya akan sama saja atau memang ada poin-poin yang ditambahkan atau malah dikurangi begitu Pak? Ya, jadi ada dua hal kalau kita berbicara mengenai PPKM. Pertama, bahwa vaksinasi itu benar harus kita kejar targetnya dalam rangka meningkatkan imunitas dan proteksi yang bersangkutan, baik proteksi diri maupun juga kelompok. Dan yang kita ketahui juga bahwa vaksinasi itu hanya sebatas meningkatkan imunitas, tapi tidak mencegah penularan transmisi virus antara orang dengan yang satu lainnya. Jadi oleh karena itu memang vaksinasi
hanya dalam rangka mencegah supaya tidak menjadi sakit berat dan kemudian mengurangi mortalitas dan mengurangi morbiditas. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan dilarang untuk berpergian, dilarang untuk berkumpul, kapasitasnya hanya 50%, pembatasan di bioskop 50%, termasuk juga di mal dan termasuk juga mungkin di tempat-tempat publik lainnya. Di tempat Ini sebenarnya ibadah untuk juga mencegah termasuk ya, supaya Pak tidak Alex? terjadi kerumunan. Jadi supaya tidak terjadi akumulasi orang, tidak terjadi mobil. Oke, Pak Alex, kita mengalami gangguan audio dengan Pak Alex. Saya ke Bang Maulana sementara. Bang, bagaimana kemudian apa namanya ya langkah untuk mengantisipasi kerugian yang Satu, akan dua, tiga. berdampak begitu dengan aturan PPKM level 3 di libur Nataru ini? Ya tentu kalau masalah dampak kerugian ini kan tentu ya ini yang sulit ya Mas, yang ini yang kami khawatirkan. Pertama adalah pertumbuhan yang terjadi ini kan sebenarnya juga bukan merupakan bagian dari recovery ya. Kita belum masuk ke levelnya recovery, semuanya masih berusaha untuk bertahan lah. Ya. Dan pertumbuhan yang terjadi saat ini juga nggak bisa dilihat hanya dari satu wilayah saja, karena kita tidak bisa memukul rata hanya seperti di Bali, sekarang di Badung lagi ramai, tapi di daerah lainnya kan tidak. Ya. Nah, kita lihat basis datanya memang masih cukup rendah ya, dan sebuktinya dari serapan tenaga kerjanya juga masih rendah. Oke. Kemudian kalau antisipasi, tentu antisipasi ini yang kita harapkan, satu-satunya yang kita harapkan dari pemerintah itu cuma pelonggaran, Mas. Karena nggak ada yang bisa mau dikasih dana hibah apapun, nggak akan pernah cukup ya, dana itu untuk membantu daya tahan industri. Satu-satunya yang kami harap itu adalah pelonggaran. Untuk pelonggaran ini dengan adanya COVID saat ini, dan kita masih ingat ya bulan Juni tahun lalu kita bicara masalah normal baru. Tentu kita harus fokus sekarang adalah perubahan perilaku di masyarakat. Bagaimana bisa berdampingan dengan COVID. Kita tidak melulu membatasi, tapi juga sudah harus kesadaran masyarakat yang kita pulihkan supaya sadar akan protokol kesehatan tersebut. Oke. Intinya adalah kemudian skemanya akan dirubah lagi dan dicarikan apa yang solutif begitu ya. Termasuk juga nanti saya akan bertanya ke Pak Alex, bagaimana kemudian tetap membuat status kasus ini terkendali. Nanti dijawabnya setelah usai jeda berikut ini, Pak. Kita akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama CNN Indonesia Newsroom. Kita kembali ke dialog kita sore ini. Bang Maulana melanjutkan yang tadi. Saya ingin tahu apakah kemudian sudah ada hitung-hitungan. Biasanya dengan kondisi perubahan PPKM dan pembatasan ini berapa persen sih Bang pengaruhnya terhadap tingkat hunian hotel ataupun juga kunjungan restoran secara keseluruhan? Ini juga tentu akan jadi tolak ukur nanti saat pemberlakuan PPKM level 3 ini di masa libur Nataru ini. Ya. Kalau kita bicara tahun lalu itu di akhir tahun, di kuartal 4 tahun 2020, itu sebenarnya kita bisa tumbuh di angka lebih daripada 45% ya seharusnya. Namun pada akhirnya pemerintah membatasi sehingga okupansi itu hanya berhenti di angka 45% tersebut di kuartal 4 ya. Dan rata-rata di kuartal 4 itu menjadi cuma 35%-an lah tutupnya. Nah ini nanti juga akan terjadi seperti itu. Namun angka ini akan menjadi lebih berat. Kenapa begitu? Karena kuartal 2 kita kan turun jauh dibandingkan kuartal 3-nya tahun 2020. Gitu. Nah ini yang kondisi yang berbeda itu. Jadi nanti akhir tahun ini year on year-nya kita bisa nanti di bawah year on year-nya tahun 2020. Karena ada pembatasan lagi kan. Sebenarnya kan pemerintah sudah membatasi itu melalui menghilangkan cuti bersama. Nah, menghilangkan cuti bersama ini tentu efeknya kepada ASN ya. Sementara high spender kita kan sekarang ASN yang pendapatannya sama sekali tidak terganggu. Jadi kalau yang sektor swastanya sebenarnya nggak terlalu besar ya maksudnya impact-nya. Oke, berarti kemudian nanti akan ada kocok ulang begitu ya Bang ya untuk mengkaji bagaimana persentase dan menghitung semuanya dampak yang ditimbulkan. Saya terakhir ke Pak Alex, bagaimana Pak kemudian bisa dipastikan pengawasannya
agar kasus tetap terkendali walaupun ini Natal dan Tahun Baru ini semakin dekat waktunya? Apa langkah pengawasan yang diterapkan? Jadi tetap kita mengakui bahwa PPKM salah satu instrumen yang bisa mengendalikan COVID-19 di negara kita. Dan PPKM ini terbukti sudah mengendalikan mobilitas, bisa memacu vaksinasi, 3T, 3M, baik di posko PPKM di desa maupun di kelurahan. Oleh karena itu ada dua strategi yang harus kita laksanakan. Pertama yaitu defensif, yaitu menurunkan laju penularan. Kemudian secara ofensif meningkatkan kapasitas respons. Jadi dalam rangka strategi defensif tersebut, maka 3M yang patuh ini harus tidak boleh ditawar-tawar. Kemudian cakupan vaksinasi tinggi juga harus secara sistematik harus bisa dilaksanakan dengan baik, baik di desa maupun di perkotaan. Khususnya bagi mereka yang rentan, termasuk lansia, kelompok disabilitas, anak remaja, ibu hamil, ini harus di atas 60% ataupun 70%. Jadi dengan 3M yang patuh, cakupan vaksinasi yang tinggi, maka kita akan masuk ke dalam kasus konfirmasi yang di bawah 20 kasus per 100.000, perawatan rumah sakit di bawah 5 orang per 100.000, kematian di bawah 1 kasus per 100.000 per minggu, dan vaksin dosis pertama minimal 70%, dan satu lagi catatannya adalah kepatuhan harus di atas 90%. Jadi kepatuhan ini menjadi ukuran. Dan kemudian untuk meningkatkan kapasitas respons, yang juga tidak boleh ditawar-tawar adalah 3T. Jadi yang namanya tracing, testing, treatment ini juga harus terus-menerus. Sehingga positivity rate bisa kita kontrol di bawah 5%. Kalau perlu di bawah 2%, dan kontak erat per kasus konfirmasi paling tidak 1:15, dan bor rumah sakit kita akan tekan serendah-rendahnya, tapi rumah sakit tetap siap siaga bila mana ada lonjakan kasus. Dengan melakukan strategi ini, kita berharap ini bisa kita mengendalikan kasus, tapi ini juga tidak semata-mata milik pemerintah, tapi harus kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dan seluruh elemen yang ada. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Baru bisa kita berjalan seiring dan sejalan untuk mengendalikan kasus COVID-19. Oke, kapan Inmendagri-nya terbit, Pak? Ya, ini sekarang lagi dalam penggodokan dan pengkajian. Saya yakin bahwa tim yang akan mengkaji ini melibatkan lintas kementerian, lintas lembaga, dan kemudian tim akademik. Tentunya ini akan merumuskan bagaimana caranya, apakah nanti tepat sebelum Natal ini akan dikeluarkan atau juga menjelang Natal. Tentu ini melihat bagaimana perkembangan kasus baik di dalam negeri maupun di luar. Dan semoga Bang Maulana diajak ya untuk diskusi. Baik, ya, terima kasih Bang tetap Maulana. harus kolaborasi. Ya, dan Pak Alex sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Salam sehat. Salam sehat.